untuk pemilu kali ini semoga pemilu kita berlangsung damai, berlangsung kondusif, dan berlangsung dengan ide-ide yang bagus, bukan hanya dengan gimmick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita menghadapi situasi penting buat arah bangsa kita ke depan. Ada momentum penting tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, yaitu pemilihan umum atau pemilu. Kali ini kita akan menghadapi pemilu yang berbeda dari biasanya, yaitu ada pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian ada DPR RI, DPRD, DPRD provinsi, DPRD tingkat kota, kabupaten, dan DPD. Belum lagi nanti ada pemilihan daerah pilkada beberapa bulan setelahnya. Jadi tahun ini adalah tahun politik. Jadi penting buat kita semua untuk memahami secara baik apa itu pemilu, kemudian bagaimana pemilu berjalan, kemudian yang lebih penting adalah calon-calonnya, baik calon presiden maupun legislatif yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Ini akan menentukan, mungkin yang sering kali lupa bahwa pemilu kita itu sangat penting buat perkembangan Indonesia ke depan. Kita lupa bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk lebih dari 200 jiwa yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dengan bentang luas negara yang cukup luas, bahkan dari ujung Eropa sebelah barat sampai Eropa sebelah timur, bahkan lebih sedikit. Negara kita itu sangat luas dengan penduduk 200 juta jiwa tersebar di 38 provinsi dengan ratusan suku. Itu pemilu kita akan menentukan penduduk yang sangat besar. Jadi ini sangat penting buat kita untuk memahami apa pemilu dan siapa yang akan maju dalam pemilihan umum nanti. Yang unik juga dari pemilu kali ini adalah ada beberapa yang unik, tapi ini salah satu yang paling unik dan menjadi satu hal yang penting kita sorotin, yaitu kehadiran kalangan pemuda dalam pemilu. Kalau kita lihat dari daftar pemilih tetap secara nasional, 52%-nya adalah pemilih muda. Di antaranya adalah yang berusia 17 tahun sampai 30, kemudian 30 sampai 40, di antara 17-40 adalah pemilih muda ya. Itu 52%. Yang 17 sampai 30 itu jumlahnya 60-an juta jiwa. Itu sangat besar gitu ya. Setengah lebih pemilih kita adalah pemilih muda, baik itu pemilih baru maupun pemilih generasi Z, pemilih generasi milenial. Ini sangat penting. Selain pemilih muda, itu juga ternyata peningkatan pemilih muda itu diiringi dengan peningkatan para calon legislatif muda. Itu jumlahnya kalau kita lihat data di KPU itu ada 9.917 caleg di seluruh Indonesia yang berusia 17 sampai 30-an tahun. Jadi ini momentum tepat gitu untuk anak-anak muda yang punya gairah, punya semangat untuk kemajuan bangsa, untuk menentukan arah bangsa ke depan. Karena tahun 2045 kita punya visi Indonesia Emas. Jadi
tinggal beberapa tahun ya, tinggal 2 dekade kurang kita akan menuju Indonesia emas. Atau 2 dekade lagi kita akan menuju Indonesia emas. Dan ini adalah 20 tahun kurang ini adalah momen penting untuk menentukan arah bangsa, dan alhamdulillahnya, syukurnya pemilih muda dan yang dipilih anak muda juga banyak. Nah, selain anak muda, jadi anak muda ini hanya layar pertama gitu. Sebelum kita memahami lebih lanjut bagaimana arah bangsa ke depan. Jadi ada layar pemuda, kemudian ada layar kita harus memahami sejauh mana caleg-caleg muda ini dan pemilih muda ini memahami caleg-caleg muda yang dipilihnya ini seperti apa visi misinya. Kita perlu ke depan untuk Indonesia Emas 2045, kita harus menekankan banyak isu, dari isu pendidikan yang terpenting, kemudian isu kesehatan, ekonomi kreatif, ekonomi kecil menengah gitu, yang perlu harus diperhatikan. Nah, jadi selain mudanya, kita juga harus memperhatikan bagaimana orang-orang yang akan kita pilih itu punya visi-visi ke depan tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi yang bagus. Ini saya kira bisa dilihat di website KPU, atau kalau mau lebih dalam lagi sekarang banyak website, banyak sosial media yang mempromosikan kalangan muda ini untuk menentukan arah ke depan. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah kita tidak boleh untuk golongan putih ya. Kalau kita lihat sejarahnya, golput ini terjadi tahun 1971 awalnya. Ada protes dari mahasiswa bahwa tidak ada calon yang kompatibel untuk bangsa ini. Kemudian mereka protes, nah akhirnya memilih golongan putih atau tidak memilih. Nah, tapi beda konteks kemudian berkembang golput menjadi suatu sikap untuk tidak memilih tanpa alasan, bahkan tanpa alasan gitu, tidak memilih. Nah, ini berbahaya. Apalagi kalau kita baca beberapa literatur belakangan ini, ada istilahnya bunuh diri demokrasi. Jadi demokrasi itu bisa bunuh diri dengan seperti apa? Dengan proses-proses yang demokratis, seolah-olah demokratis, tetapi sesungguhnya itu mematikan proses-proses demokrasi itu sendiri. Nah, ini berbahaya. Salah satunya adalah golput. Makanya dengan kita bersikap golput, artinya kita bersikap untuk tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan bangsa ini. Dan itu berbahaya, bahwa kita bisa membunuh demokrasi yang sudah kita bangun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kemudian 60-an, 70-an, kemudian dari reformasi 98. Kita sudah bangun demokrasi ini secara lama dengan darah dan keringat, sehingga kalau kita golput, apalagi ini momentum penting 2 tahun ke depan kita akan menghadapi Indonesia unggul, itu akan kita melakukan bunuh diri demokrasi yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita sebelumnya. Yang menarik juga dari pemilu kali ini, selain pemilih muda yang jumlahnya 52% dari total DPT nasional, itu juga kalau kita melihat buka data KPU, ada tren menarik bahwa selain pemilih muda meningkat, itu juga diiringi oleh peningkatan jumlah calon-calon legislatif dari kalangan muda yang berusia 17-30-an tahun. Nah, ini sesuatu yang bagus, bahwa bukan hanya pemilih gitu, tetapi yang menentukan juga yang dipilih gitu. Terutama calon legislatif ini yang akan menentukan berbagai produk hukum ke depannya, baik itu di kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Oleh karena itu penting, tapi yang lebih penting, layer pertamanya bukan hanya muda, karena anak muda bisa saja tidak kompatibel gitu untuk memimpin bangsa. Jadi layer kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana anak muda itu kompatibel. Artinya kompatibel, dia berpengetahuan, kemudian berpengalaman, kemudian dia juga ngerti isu-isu baik dari tingkatannya abstrak gitu ya, dari abstrak, teori, metode, hingga sampai pengalaman, pengetahuan yang berada di grassroots ya, rumput, sehingga pemahamannya holistik, tidak parsial. Dia bisa memahami bagaimana arahnya ke depan, punya instrumennya untuk menentukan arah bangsa, tapi dia juga punya pijakan gitu ya, pengalaman bagaimana dia harus merem, mengegas, sehingga produk-produk yang dia ciptakan
itu bisa menentukan arah bangsa ke depan ke arah yang lebih baik. Percuma muda tetapi dia tidak kompatibel, tapi yang penting anak muda dan kompatibel itu yang harus kita pilih. Yang fokus terhadap isu pendidikan, kemudian kesehatan, UMKM, ekonomi dan macam-macam. Kita bisa buka nanti KPU, website KPU kita bisa pelajarin, bukan hanya dari website KPU, bahkan media sosial juga sekarang banyak yang diinisiasi untuk mempromosikan, mengenalkan calon-calon legislatif dari kalangan muda. Ini penting. Tadi kita sudah berbicara mengenai proses demokrasi itu harus dijalankan dengan cara-cara yang demokratis, sehingga demokrasi itu tidak bunuh diri dengan proses-proses yang seolah-olah demokratis, tapi itu membunuh ruh lembaga-lembaga demokrasi itu. Nah, setelah kita dalam proses menentukan, kemudian memilih, nah setelah dipilih kemudian keluar hasil dari pemilu itu, kita harus menjaga kondisivitas. Ada tesis dari literatur bagaimana demokrasi itu mati adalah ketika pihak yang kalah itu tidak legowo, kemudian dia menyerang lembaga-lembaga demokrasi. Itu yang kita lihat di Amerika Serikat misalnya. Trump kalah, dia langsung menyerang media, bahwa media menyebarkan hoax terhadap pemberitaannya, kemudian dia memobilisasi masanya untuk melindungi parlemen di sana, sehingga lembaga-lembaga demokrasi itu tidak dipercaya. Itu penting buat kita untuk bersikap legowo. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bersikap bahwa demokrasi itu tidak bisa dijalankan dengan koalisi gemuk. Artinya kita tidak bisa merangkul semua kalangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kita butuh namanya oposisi. Nah, jangan berpikiran bahwa oposisi itu menggoyangkan demokrasi, menggoyangkan stabilitas sosial politik. Justru dengan hadirnya oposisi itu penting buat untuk stabilitas demokrasi, stabilitas sosial dan stabilitas politik, bahkan stabilitas ekonomi. Karena dengan adanya oposisi, kemudian adanya pemerintah yang seimbang, itu akan menghasilkan diskursus, kemudian menghasilkan ide-ide baru mengenai kemajuan bangsa. Sehingga siapapun yang menang maupun yang kalah harus terima bahwa dia menang, terima bahwa dia kalah, dan terima bahwa tidak semuanya bisa dirangkul. Yang menang juga tidak boleh menutup hatinya gitu untuk dikritik. Ini jangan terjadi misalnya di Hongaria itu Viktor Orban gitu ya. Dia terpilih dengan cara demokratis, kemudian ketika dia terpilih dia tidak terima dikritik, kemudian dia menghancurkan lembaga demokrasi. Ini terjadi di beberapa negara, misalnya di Hongaria, kemudian di Jerman, kemudian di Italia, di Turki terjadi. Ini jangan terjadi di Indonesia. Stabilitas, kondusivitas demokrasi politik harus terus dijaga. Itu penting buat kita semua karena untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya kira itu penting buat kita tekankan untuk pemilu kali ini. Semoga pemilu kita berlangsung damai, berlangsung kondusif, dan berlangsung dengan ide-ide yang bagus, bukan hanya dengan gimmick. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.